Haleluya. Yes. Tuhan baik. Selama-lamanya Tuhan baik. Amin. Saya kalau punya gembala yang profetik dan peka, Bapak Ibu Saudara, saya juga lucu karena setiap kali saya dapat sesuatu, waktu itu saya dapat Tuhan, waktu saya masuk dalam perenungan tiap pagi, tiba-tiba nggak selalu Tuhan bicara, tapi waktu setiap kali Tuhan bicara, waktu kemarin Tuhan bicara, malamnya ditelepon. Apa ya, ditembak apa ditodong, ditodong, suruh healing and prophecy. Saya bilang, untung Tuhan ngomong tadi. Tiba-tiba pas paginya juga dalam perenungan, tiba-tiba Tuhan ngomong sesuatu. Oke, wah bagus Tuhan. Biasanya kalau Tuhan bicara, saya nggak cukup seminggu untuk nelaah itu kata-kata itu. Biasa sampai seperti orang yang seperti hewan yang memamah biak, mengunyah, dilepaskan, diambil lagi, dikunyah lagi. Butuh 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu sampai yes. Kalau kadang-kadang di mobil begitu tiba-tiba saya klik, dapat sesuai dengan apa yang Tuhan. Itu saya bisa teriak-teriakan sendiri di mobil. Yes Lord, yes, amin, amin. Saya ngerti, sampai begitu. Tapi begitu Tuhan bicara, nah terus paginya, kok nggak salah pagi ya Kak. Disuruh ngisi sekarang. Saya bilang, aduh Tuhan, bisa aja nih Tuhan. Alright, karena setiap kali kalau disuruh bicara di depan Bapak Ibu Saudara, saya nggak mau. Saya mau menikmati apa yang Tuhan bicara. Bukan hanya sekedar bicara di depan Bapak Ibu Saudara, tapi saya mau menikmati apa yang Tuhan ajarkan. Jadi Bapak Ibu Saudara, sifatnya pedang bermata dua, saya juga mau menikmati, Bapak Ibu Saudara menikmati apa yang Tuhan kasih yang terbaik. Amin. Tiba-tiba waktu pagi saya baca satu ayat Bapak Ibu Saudara. Saya ingat ayat ini. Ayat ini bilang gini, 2 Samuel 7 ayat 6. Bilang begini, aku tidak pernah diam dalam rumah sejak aku menuntun orang Israel dari Mesir sampai hari ini. Tetapi aku selalu mengembara dalam kemah sebagai kediaman. Kalau bahasa Indonesianya, saya selalu baca, Bapak Ibu, kalau baca bahasa Indonesia, saya selalu klik di atasnya, itu ada bacaan dari King James atau dari versi-versi yang beda. Jadi saya mau tahu bedanya apa, supaya saya ngerti. Waktu saya baca firman itu, saya ngerti bahwa oh ternyata Tuhan mau bicara ini. Tapi ada sesuatu yang buat saya ini menantang untuk saya gali. Karena di King James Version-nya bilang begini, Bapak Ibu Saudara. Kalimat yang aku selalu mengembara dalam kemah sebagai kediaman, tapi Tuhannya bilang gini, even to this day, but have walked in a tent and in a tabernacle. Loh, kok Tuhan bicaranya kalau di bahasa Indonesia cuma di kemah, tapi kalau di bahasa Inggrisnya ada 2, di a tent and a tabernacle. Buat saya ini satu hal yang menantang untuk kenapa Tuhan bicara 2. Karena firman Tuhan, kalau saya percaya begini, firman Tuhan ditulis bukan hanya sekedar satu kebetulan, tapi satu sisi demi sisi kalau kita lihat selalu tepat gitu loh. Bapak Ibu gini, pernahkah Bapak Ibu bayangkan bahwa ada kata-kata firman Tuhan bilang begini, kecaplah dan lihatlah. Bapak Ibu disuruh kecap, terus lihat. Saya bilang, Tuhan di mana-mana orang lihat dulu, baru dikecap. Baru bilang enak gitu. Tapi gak pernah orang bilang, kecaplah berarti tutup matanya. Kecaplah. Asam, manis, asin, pahit, kita gak tahu. Terus baru lihat. Gitu. Saya waktu saya lihat itu, saya lihat, wow, ternyata it's about faith. Bapak Ibu tidak pernah bisa lihat sesuatu, tapi Bapak Ibu bisa merasakan sesuatu. Dan Bapak Ibu lihat bahwa Tuhan itu Tuhan yang ajaib. Tuhan tidak pernah, kalau tulis ayat itu tidak pernah kayak kebetulan ini memang susunannya kayak gitu. Tapi buat saya ini sesuatu yang menarik.
and a tabernacle. Lalu saya biasanya kalau saya nggak ngerti, saya mau cari itu bahasa aslinya apa. Saya lihat bahasa aslinya bukan buat saya jadi ngerti, tapi saya jadi bingung. Karena tent ditulisnya, saya minta maaf Bapak Ibu, kalau saya nggak menguasai Hebrew. Jadi kalau omongan saya atau pronoun saya salah, saya minta maaf. A tent ditulisnya ohel, O-H-E-L. A tabernacle ditulisnya miskan. Beda. Ada beda ohel sama miskan. Waktu saya lihat artinya sama. Itu yang saya bingung. Saya pikir, wah saya ngerti ini. Kalau udah lihat bahasa artinya sama nih pasti. Pasti ada satu arti yang berbeda. Wah, tapi waktu saya lihat artinya sama. Kemah. Makin saya bingung. Saya udah bilang lagi sama gembala. Judulnya apa? Kemah dan tabernakel. Begitu saya lihat lagi, Tuhan pusing. Bingung. Jujur, Pastor. Sampai saya mules. Karena sampai saya mules dan nyutan di sini. Karena gini, saya berhari-hari saya cari Tuhan. Saya cari bahasa aslinya malah bikin saya bingung. Oh Lord. Tapi asik sih. Dan waktu saya gali terus, itu Musa mengambil kemah dan membentangkannya, tolong digarisbawahi, di luar perkemahan, jauh dari perkemahan. Sekali lagi saya baca Bapak Ibu Saudara. Sesudah itu Musa mengambil kemah dan membentangkannya di luar perkemahan, jauh dari perkemahan. Dan menamainya, kalau bahasa aslinya bilang ohel. Dan kalau bahasa Indonesianya bilang kemah pertemuan. Lalu ditulis di sisinya di ayat selanjutnya bilang begini, setiap orang yang mencari Tuhan, setiap orang yang mencari Tuhan, keluarlah ia pergi ke kemah pertemuan di luar perkemahan. Ohel yang ada yang dibilang a tent tadi adalah kemah pertemuan. Waktu saudara Bapak Ibu saudara baca ke bawah terus, waktu Musa masuk ke Ohel, ke kemah pertemuan itu, ditulis begini Bapak Ibu saudara. Dan Tuhan berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka, seperti orang berbicara kepada temannya. Kemudian kembalilah ia ke perkemahan. Tetapi abdinya Yusa bin Nun, seorang yang masih muda, tidaklah meninggalkan kemah itu. Ada perjumpaan dengan Tuhan, dituliskan
Musa berhadapan muka dengan Tuhan seperti sahabat dia berbicara di kemah pertemuan. Jadi tolong ditandain Bapak Ibu Saudara. Kemah pertemuan ini, Ohel ini adalah tempat di mana Tuhan berjumpa secara pribadi seperti sahabat muka dengan Musa. Satu yang menarik Bapak Ibu Saudara bahwa ternyata ini tempat di mana seorang gini, dituliskan bahwa setiap orang yang mencari Tuhan pergi ke sana. Jadi sifatnya pribadi. Kalau Bapak Ibu Saudara yang ingin cari Tuhan, kalau kita ada di perkemahan itu kira-kira gitu ya kalau ada gambarannya. Bapak Ibu tinggal keluar dari perkemahan ke arah kemah itu dan ketemu Tuhan secara pribadi. Bisa tangkap di sini. Jadi kemah pertemuan ini adalah untuk orang yang mencari Tuhan. Dia keluar dari perkemahan, masuk ke sana secara pribadi dia berjumpa dengan Tuhan. Saya sampai di sini, saya bilang ada titik terang Tuhan. Tapi masih abu-abu. Seringkali Bapak Ibu, keintiman dengan Tuhan itu sesuatu yang ajaib, yang luar biasa. Bapak Ibu setuju? Dan kita harus intim dengan Tuhan. Yang setuju bisa lambaikan tangan sama-sama. Yes. Kita harus punya keintiman dengan Tuhan secara pribadi. Kita keluar dari aktivitas kita. Kita keluar dari sesuatu yang ada dalam hidup kita, melangkah secara pribadi. Berjumpa dengan Tuhan secara pribadi. Sampai di sini saya pikir, wow, oke. Tapi kenapa ada miskan di sana. Dan tiba-tiba Tuhan arahkan Bapak Ibu pernah baca atau pernah teriang dalam pikiran Bapak Ibu Saudara. Waktu Bapak Ibu membaca kitab Ayub. Kira-kira gitu ya. Saya sih pernah. Waktu saya baca kitab Ayub, pikiran saya mulai jahil gitu loh. Saya pikir gini, Tuhan kok iseng ya. Orang udah saleh loh. Terus dikerjain sama Tuhan. Dengan cara provokator iblis. Iblis, tau enggak? Ada namanya Ayub. Iblis kan kalau digituin, Tuhan gini. Akhirnya Tuhan provokasi Ayub. Saya tiba-tiba pikir gini, kok Tuhan iseng ya? Orang udah baik-baik, orang udah saleh begitu rupa, kok bisa diisengin gitu? Saya pikir Tuhan iseng. Atau saya pikir Tuhan mau tes Ayub. Tapi kayaknya gak fair banget gitu. Orang kok udah oke-oke terus Tuhan tes gitu. Padahal Tuhan sendiri yang bicara loh. Di muka bumi ini gak ada orang yang saleh seperti Ayub. Saya pikir enggak lah, gak mungkin Tuhan kayak gitu. Pasti ada reason tersendiri. Saya itu pertanyaan yang keluar dari pikiran saya dan hati saya. Dan ternyata dalam kemah dan tabernakel ini Tuhan bukakan itu dalam pencarian saya Bapak Ibu Saudara. Ayub 29 ayat 4 bilang begini Bapak Ibu. Seperti ketika aku mengalami masa remajaku, ketika Allah bergaul karib dengan aku di dalam kemahku. Saya langsung, wow, kemah. Udah kalau udah ngomong soal kemah, langsung cari bahasa aslinya apa. Ternyata bahasa aslinya adalah Tuhan kasih Ohel. Makanya Tuhan bilang tuh Ayub tuh orang yang saleh karena dia punya keintiman pribadi dengan Tuhan. Saudara setuju sampai hari sampai di sini tuh saudara setuju dengan saya?
Ayub yang punya hubungan pribadi dengan Tuhan dan Tuhan sampai bilang dia orang yang saleh. Tapi satu hal Bapak Ibu, saya lihat gini. Tapi kenapa orang yang saleh ini, di firman Tuhan mengatakan begini. Anaknya suka pesta. Dan dia bilang, aku takut kalau mereka pesta, aku panggil ya. Menguduskan mereka. Takut-takut dia ngata-ngatain Tuhan. Orang yang saleh, kok bisa punya anak yang kayak begitu? Padahal firman Tuhan bilang gini, Ayub ohel dengan Tuhan. Dari sejak mudanya dia bergaul intim dengan Tuhan. Kok bisa ya punya anaknya kayak gitu? Dia takut setiap pagi dia setelah pesta sudah berlalu. Lalu Ayub memanggil anak-anaknya, menguduskan dia, membakar korban. Wow. Sampai sini saya ngerti bahwa, oh iya. Yeah. Coba kita baca Bapak Ibu Saudara. Di Keluaran 33. Keluaran 40 ayat 2. Keluaran 40 ayat 2 bilang gini Bapak Ibu Saudara. Pada hari yang pertama dari bulan yang pertama haruslah engkau mendirikan kemah suci. Kemah suci di sini waktu Bapak Ibu Saudara boleh lihat, cari di Google juga boleh, di mana juga boleh dituliskan miskan. Tabernakel. Karena di dalamnya ada satu peraturan demi peraturan demi peraturan demi peraturan. Itu menjadi satu kemah peraturan yang ada secara satu kemah yang didirikan untuk beribadah di sana. Tapi ada yang menarik. Ohel dibuat di luar dari perkemahan. Jauh dari perkemahan. Tapi miskan itu dibuat di tengah-tengah perkemahan. Oh wow. Bapak Ibu, saya percaya Tuhan tidak iseng sama Ayub. Ayub memang ohel, punya keintiman dengan Tuhan. Tapi Ayub nggak bawa keintimannya, ibadahnya ke dalam rumahnya. Saya mau tanya Bapak Ibu punya secara pribadi dengan hubungan dengan Tuhan, saya percaya itu. Tapi apakah miskan, ohel yang ada dibawa di hadapan Tuhan untuk masuk ke rumahmu, ke pekerjaanmu, ke pelayananmu? Itu pertanyaannya. Loh, itu kan miskan. Tabernakel. Ada aturan demi aturan, walaupun memang di dalamnya. Baca ayat selanjutnya Bapak Ibu Saudara. Tuhan bilang begini, pada hari pertama, bulan pertama haruslah engkau mendirikan kemah suci miskan. Yakni, Tuhan bilang, ini namanya kemah ohel. Dibilangnya ohel. Yakni, ini nih, miskan ini. Walaupun banyak aturan untuk beribadah di tengah-tengah kamu. Tapi yakni, miskan ini, tabernakel ini, yakni kemah pertemuan, di dalamnya ada perjumpaan dengan Tuhan. Seringkali kita puas dengan hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Waktu kita peka, bisa dengar suara Tuhan, kita ngalamin Tuhan. Tapi apakah hubungan pribadi dengan Tuhan itu terbawa menjadi miskan dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara? Bahwa dalam pekerjaan, waktu Bapak Ibu Saudara dalam pekerjaan, Bapak Ibu Saudara bawa, ada peraturan demi peraturan yang Bapak Ibu Saudara tidak bisa langgar di sana. Mau korupsi, tidak bisa. Ada aturan. Miskan banyak aturan Bapak Ibu Saudara. Ada korban bakaran, ada air pembasuhan, ada ukupan, ada aturan demi aturan yang ada. Waktu saudara bawa, ohel itu jadi miskan dalam kehidupan kita.
taruh di tengah-tengah kehidupan kita dalam pekerjaan, ada satu rambu-rambu yang ada dalam hidup kita. Waktu kita mau lakukan belok ke kanan, Tuhan bilang jangan. Ingat loh, hubungan pribadimu oke, tapi waktu kamu masukkan itu di dalam kehidupan Bapak, di tengah-tengah kehidupan saudara, ada aturan demi aturan yang harus saudara jaga di sana. Waktu Bapak Ibu Saudara ada dalam rumah tangga, waktu keintimanmu serba di sana, ada aturan demi aturan bahwa saudara harus jaga ranjang itu suci di hadapan Tuhan. Saudara harus jaga hubungan saudara dengan yang lain yang berbeda gender dengan kita. Kalau wanita silakan dengan istri, pria silakan dengan saya. Ada aturan demi aturan yang ada di sana yang harus kita lewati. Dan saya percaya dan saya bawa melihat begini, saya sesuatu yang terbuka bahwa oh iya Tuhan. Tuhan tuh enggak iseng sama Ayub ternyata. Tapi Tuhan mau Ayub keintimanmu bawa ke dalam pekerjaanmu, ke dalam rumahmu, ke dalam sesuatu hal yang kau lakukan di sana. Dan akhirnya Bapak Ibu Saudara, Ayub 42 ayat 5 bilang gini. Saya terjemahkan ya Bapak Ibu dari National English. Jadi gini, aku mendengar dengan telingaku tentang engkau. Tapi sekarang aku melihat engkau dengan mataku sendiri. Kalau bahasa Indonesianya kayaknya kurang Bapak Ibu. Karena bahasa Indonesia bilang, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Tapi kalau King James-nya juga oke. King James juga bilang begitu. Dia kenal Tuhan dari apa yang dia dengar dari telinga. Tapi sekarang dia boleh melihat apa yang Tuhan lakukan dalam kehidupannya. Bapak Ibu, waktu Bapak Ibu sudah bawa Tuhan dalam kehidupan kita, kita akan bisa lihat Tuhan bekerja dalam kehidupan kita. Amin. Boleh berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Sampai sini Bapak Ibu saya mau ajak Bapak Ibu kita berdoa dulu. Boleh angkat tangan sama-sama. Tuhan, Engkau yang tahu semua kehidupan kami. Sampai di mana kami melangkah dalam kedalaman dengan Engkau. Karena waktu kami angkat tangan, semua hati kami terbuka di hadapan-Mu. Karena kami tahu waktu kami angkat tangan bukan sekedar angkat tangan, tapi kami menyerah di hadapan Tuhan. Waktu kami menyerah, Tuhan bawa kami dalam kedalaman di hadapan-Mu. Bukan hanya sekedar dalam kehidupan kami juga rindu Tuhan. Banyak orang akan melihat Tuhan dalam hidup kami. Tuhan, kalau ada orang-orang yang jauh dari Engkau hari ini, biar ini menjadi satu teguran, Engkau bawa kembali untuk dekat dengan Engkau. Karena kami percaya waktu Tuhan bawa setiap kami dekat dengan Engkau, di sanalah letak kekuatan kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ternyata waktu kita masuk bukan hanya ke dalam keintiman, tapi kita juga memasukkan keintiman yang ada dalam kehidupan kita. Aturan yang ada dalam kehidupan kita, kita melangkah dan kita taruh di tengah-tengah kehidupan kita. Itu menjadi satu rule dalam hidup kita waktu kita melangkah. Saya ingat banget Bapak Ibu, waktu itu saya masih SMA kalau nggak salah. Masih SMA, masih Badung. Jadi kalau ngerokok ya pasti nebeng rumah teman. Karena papa saya itu paling gak suka kalau ngerokok. Kalau mama ya tahu sendirilah. Pasti bilangnya jangan banyak-banyak ya nak. Karena mama saya belum bertobat waktu itu. Jadi saya ke rumah teman tuh. Rumah teman. Bapak Ibu tahu nggak? Rumah teman saya seberangnya gereja.
Terus kalau saya nebeng rokok gitu ya. Terus setiap hari kadang-kadang mau ngerokok. Tiba-tiba hari Sabtu tuh. Youth. Kita ngerokok bareng. Dengan jemaatnya youth. Terus mereka injilin saya loh. Mereka injil saya sama-sama. Lu, gereja lu katanya. Oh, gue juga gereja kok hari Minggu. Gereja lu sepi, panas, jelek, gerah katanya. Saya pikir gini, emang bener sih. Kalau gerejanya orang Kristen, ada AC. Terus nggak ngantuk, karena ada band. Kalau di gereja saya yang lama, saya duduk paling belakang. Udah selesai gereja, basah kuyup. Selesai keluar dari gereja, terus ngerokok lagi deh. Gitu. Karena boleh katanya di sana. Di sana kayak saya tanya, kan dulu pernah saya tanya. Sama kayak ya pokoknya pendetanya lah. Kalau saya sebut, nah Bapak Ibu tahu jangan pendetanya. Kok boleh nggak ngerokok Pak? Oh boleh. Pendetanya juga ngerokok ternyata. Loh boleh ya? Iya di Alkitab nggak ada. Adanya di pom bensin katanya. Terus akhirnya udah. Terus kita ngerokok bareng tuh. Dia injilin saya. Misalnya, udah gereja aja bareng sama gue katanya. Mereka bertiga gitu. Nggak mau. Ngapain? Di tempat gue tuh cewek cakep-cakep tahu. Makin saya kesel. Oh lu gitu. Gereja karena AC, karena band, karena cewek cakep-cakep. Oke. Muna. Dari situ Bapak Ibu saya nggak suka sama Kristen. Saya nggak suka. Saya tahu karena orang Kristen itu muna. Tahu muna? Munafik. Temannya Arafik. Muna gitu loh. Saya udah gak suka tuh. Pokoknya kalau ngelihat orang Kristen tuh kayak begitu loh. Saya udah gak suka lah pokoknya. Sampai di sana makin jauh dari Tuhan. Rambut saya panjang. Saya pakai anting. Ngerokok makin banyak. Satu kali ada teman-teman dari persekutuan mahasiswa waktu itu. Waktu mereka tanya, Ron, lo agama apa? Dipikir saya orang Muslim. Karena kalau dulu di Trisakti itu, saya kan Asnawi Bapak Ibu Saudara. Asli Cina Betawi. Casingnya aja begini. Padahal mah, Pucet tahu juga sih kalau gitu. Tapi teman saya yang pribumi, tapi begini gitu loh. Saya juga bingung kok mana yang, ini salah tukar casing kali. Akhirnya dia bilang, oh enggak saya ini gitu. Oh ternyata mereka kekumpulan teman-teman Kristen itu, mereka lihat itu dan mereka puasain loh. Mereka doain, mereka puasain. Mereka ajak saya ke gereja. Nggak tahu bagaimana saya mau tuh Bapak Ibu. Saya mau ke gereja. Waktu di gereja, singkat cerita, saya bertobat. Begitu saya bertobat, saya gunting rambut. Saya biasanya kalau kuliah tuh pakai robek-robek. Sama sendal jepit. Kakek saya, begitu ngelihat saya, dia marah-marah. Siapa lu katanya? Cucunya. Pas lihat, oh iya benar katanya. Ternyata karena saya berantakan banget. Tapi waktu saya gunting rambut, pakai celana rapi, bapak saya bingung. Ini anak kesambet kali ya katanya. Karena papa saya paling anti juga sama Kristen. Karena papa saya punya karyawan. Terus suka worship leader di depan. Terus kalau tagihan gak pernah balik ke papa saya. Padahal di depan haleluya, haleluya gitu.
Itu, jadi papa saya tuh nggak mau. Kristen, waktu mama saya bertobat duluan, mama saya bilang aja ayo gereja. No. Nggak mau. Sama ternyata mah. Tapi waktu papa saya lihat saya gitu, ini orang kok berubah ya? Kenapa nih orang? Udah. Terus lama-lama dia lihat, biasanya ada anting, nggak ada anting. Ngerokok, nggak bau rokok. Rapi, segala macam udah. Tiba-tiba papa saya ngelihat saya yang berubah. Saya yang tadinya nggak berubah. Saya punya hubungan dengan Tuhan. Saya bawa masuk ke rumah saya. Papa saya yang keras, saya minta ampun. Tiba-tiba bilang gini, lu udah pelayanan ya? Udah. Kristen nih? Iya. Gue mau dibaptis di tempat lu. Hah? Yang bener? Bener katanya. Nggak mau dibaptis tempat mama? Nggak mau katanya. Bapak Ibu, saya cuma mau bilang begini. Waktu Bapak Ibu, saya jam berapa ya Bapak? Wah kayaknya, oke. Teman-teman pemusik bisa maju ke depan ya. Jadi waktu saya punya hubungan dengan Tuhan. Tapi kalau saya nggak praktekkan di dalam rumah, nggak akan menghasilkan segala sesuatu Bapak Ibu Saudara. Waktu ada perubahan total dalam kehidupan saya punya kemah, kehidupan pribadi saya dengan Tuhan. Tapi waktu saya masukkan itu ke dalam kehidupan pribadi saya di tengah-tengah rumah saya, rumah tangga saya, itu menghasilkan sesuatu yang besar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya cuma satu hal, waktu Bapak Ibu Saudara melangkah, tapi sebelum Bapak Ibu Saudara membawa itu ke dalam rumah, Bapak Ibu harus melangkah dulu ke dalam keintiman dengan Tuhan. Bapak Ibu, keintiman punya komitmen dengan Tuhan. Komitmen itu hanya untuk orang yang mengenal satu sama lain. Komitmen adalah untuk orang yang bekerja sama dengan orang lain. Waktu Bapak Ibu sekomitmen mendatangani perjanjian pekerjaan, Bapak Ibu tahu bahwa saya harus punya tanggung jawab di sana dengan orang ini. Apa yang saya kerjakan, saya harus tanggung jawab di sana. Komitmen. Waktu Bapak Ibu saudara komitmen, waktu Bapak Ibu komitmen untuk tetap dalam pernikahan. Karena Bapak Ibu saudara mengenal secara pribadi. Keintiman butuh komitmen. Komitmen Bapak Ibu saudara untuk boleh cari Tuhan lebih dahulu dibanding dengan cari yang lain lebih dahulu. Itu komitmen. Waktu Bapak Ibu saudara melangkah dalam keintiman of hell ini, perlu komitmen bahwa Bapak Ibu saudara, saya harus baca firman-Nya supaya saya bisa kenal Tuhan yang saya sembah. Dari sekomitmen. Komitmen untuk baca firman-Nya, komitmen untuk cari Tuhan. Komitmen untuk mendengarkan perintah dan suaranya. Tahukah Bapak Ibu Saudara, di firman Tuhan katakan begini. Yeremia 7 ayat 22 sampai 23. Sungguh pada waktu itu, aku membawa nenek moyangmu keluar dari tanah Mesir. Aku tidak mengatakan atau memerintahkan kepada mereka sesuatu tentang korban bakaran dan korban sembelihan. Hanya yang berikut inilah yang telah kuperintahkan kepada mereka. Dengarkanlah suaraku, maka aku akan menjadi Allahmu. Dan kamu akan menjadi umatku. Dan ikutlah seluruh jalan yang kuperintahkan kepadamu. Supaya engkau berbahagia. Simple kok Bapak Ibu. Hanya dengar suaranya. Waktu Bapak Ibu saudara
Saya pernah pacaran sama istri saya. Waktu saya telepon pertama kali, mau dikerjain. Cicinya yang angkat. Halo, ya ini Jessie. Saya nggak tahu awalnya. Tapi saya ada beda ya. Tapi saya nggak tahu. Waktu itu berhasil dikerjain. Seminggu, 2 minggu, 3 minggu, sebulan, 2 bulan sama-sama. Lama-lama saya tahu suaranya. Dikerjain lagi, nggak bisa. Karena saya kenal suaranya. Itu butuh keintiman sehari demi sehari. Serum Bapak Ibu Saudara masuk kepada miskan. Masuk lebih dahulu kepada oval. Keintiman dengan Tuhan. Waktu saudara mengenal suaranya, dia menjaga setiap langkah Bapak Ibu Saudara. Supaya hidup kita berbahagia. Boleh berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Kita nyembah Tuhan yuk Bapak Ibu Saudara. Kita bangkit berdiri sama-sama. Thank you Lord Jesus. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Abba. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Ku tahu Lord, ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Oh, ku tahu hidupku, oh Lord, di mata-Mu. Segenap hidup kami ya Tuhan, segenap hidupku persembahkan. Oh, ku tahu hidupku, oh Lord, yes Lord, penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Berharga di mata-Mu. Segenap hidup kami ya Tuhan, kami persembahkan bagi-Mu ya Raja kami. Mari sembah Tuhan. Oh ya Ralabaya Shande, ya Ralabakara Labata Shatakala Labalala. Bawa kami masuk lebih dalam ya Tuhan. Rabaya Shande, oh Lord, ya Ralaba Karalaba Shata Karalaba, thank you Lord.
Sebelum kami masuk Tuhan, untuk jadi berkat di tengah-tengah kehidupan kami. Membawa hadirat Tuhan turun dalam hidup kami. Kami harus melangkah di dalam keintiman secara pribadi dengan Engkau. Tapi waktu kami masuk dalam keintiman secara pribadi dengan Engkau, kami tidak mau berhenti sampai di sana menikmati secara egois dengan Tuhan secara pribadi. Tapi kami mau bawa dalam pekerjaan kami, pelayanan kami, kehidupan kami, keluarga kami, supaya kami boleh menyaksikan Tuhan dalam hidup kami. Thank you Lord Jesus. Haleluya. Yes Lord. Kasih Tuhan. Yes Lord. Haleluya. Yes Lord Jesus. Tuhan, bawa anak-anak-Mu selangkah lagi lebih dalam dengan Engkau, untuk mengenal secara pribadi hati-Mu ya Aba. Bawa mereka ya Tuhan, bawa mereka ya Tuhan. Thank you Lord Jesus. Thank you Lord. Thank you Lord. Syaralabaya rabashigedededede. Kalau ada penghalang yang membawa mereka masuk lebih dalam, hamba berdoa dalam nama Yesus. Hamba perintahkan semua apa yang terikat terbuka, terlepas, dibebaskan. Tidak ada satupun yang menghalangi anak-anak-Mu masuk dalam keintiman dengan Engkau. Kalau ada beberapa dari kami Tuhan yang bilang aku tidak layak Tuhan, aku tidak layak. Dalam nama Yesus, segala penghakiman, roh-roh penghakiman, aku perintahkan keluar di dalam nama Tuhan Yesus. Kamu berharga di hadapan Tuhan. Kamu berharga di hadapan Tuhan. Shatakalabata kurime heshige yatakalabata. Puriyama shatakalabata basande. Puriyama sheke de. Shalalabalabalaba. Biar roh keintiman itu turun bagi kami Tuhan siang hari ini. Membawa kami lebih erat, lebih dekat dengan Engkau. Buka telinga rohani kami, buka mata rohani kami, buka hati rohani kami, supaya kami melihat dengan mata kami, mendengar dengan telinga kami, kami mengerti dengan hati kami, supaya kami kenal Tuhan kami, Jesus Lord. Shadalaba korebekeni alaba shata kalalaba uriaba shata kalalabo rebeherebe ialaba shadalalaba. Kami percaya Tuhan, hari ini kami melangkah lebih dalam dengan Engkau. Haleluya, haleluya. Ialaba shedede apapun keadaan Tuhan yang membuat anak-anak-Mu tidak bisa dekat dengan-Mu, kekhawatirankah, masalahkah, pergumulankah, kami perintahkan enyah dalam nama Yesus. Tuhan kami lebih besar, Tuhan kami lebih hebat, Tuhan Yesus. Haleluya. Yaralaba shekerede uremeke arabaha rataka shadaralabo urebedededede. Haleluya. Sharalaba urebeke namaha shatakalaba shalalaba. Haleluya. Thank you Lord, thank you Lord, thank you Lord, thank you Lord. Oh yes Lord. Ku tahu hidupku adalah penyembahan
Kau ciptakanku dalam